Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Rizky di sini. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran daring, yaitu tentang seni budaya dan prakarya untuk kelas 6 tema 1. Sebelum Pak Rizky mulai, alangkah baiknya Pak Rizky untuk menyapa kalian dahulu. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga tetap semangat dan terus semangat untuk pembelajaran daring kali ini. Walaupun kita ada keterbatasan, tidak bisa bertemu, tapi semangat kalian harus tetap berkobar agar pembelajaran daring kali ini tetap lancar, tidak ada kendala apapun. Oke, kita lanjutkan. Untuk muatan seni budaya dan prakarya kali ini, materi kita adalah yaitu mengenal karya seni patung. Sebelum kita masuk ke karya seni patung, kita harus tahu dulu karya seni itu ada berapa. Nah, di sini kita yang akan Pak Rizky jelaskan yaitu tentang karya seni rupa. Karya seni rupa terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu karya seni dua dimensi, yaitu karya seni yang dapat dinikmati satu arah dan hanya memiliki panjang dan lebar. Contoh lukisan dan foto. Nah, video yang kalian saksikan sekarang ini adalah karya seni dua dimensi karena hanya kalian yang bisa berinteraksi di situ. Kalian hanya bisa menonton, tidak bisa berinteraksi dengan Pak Rizky atau berinteraksi dengan video tersebut. Yang kedua, karya seni tiga dimensi, yaitu karya seni yang dapat dinikmati dari berbagai arah dan memiliki panjang, lebar, serta tinggi. Contohnya adalah patung. Karya seni patung itu mempunyai definisi atau pengertian karya seni tiga dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Ya, tekniknya bagaimana nanti kita akan bahas dengan video yang lain. Ya. Definisi yang lain yaitu adalah seni bentuk karena bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Nah, di sini banyak orang yang menyukai patung itu karena keindahannya, terus seninya di situ ya. Yang ketiga, fungsi patung itu ada 5. Patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, dan patung seni. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Oke, kita bahas satu persatu itu semua. Nah, tadi adalah sudah harus dijelaskan di awal tentang fungsi patung. Yang pertama yaitu patung religi. Patung religi di sini adalah sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Contohnya, nah, ini adalah contoh patung religi. Ini adalah patung dewa, ya, salah satu dewa untuk penganut agama Hindu itu di sini. Ini adalah untuk religius, untuk beribadah di sini ya. Yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen itu adalah patung untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Contohnya ini. Ini adalah patung Pancasila Sakti yang ada di Jakarta ya. Itu adalah patung, di situ terdapat monumen Garuda Pancasila, ada lambang Pancasila juga di dadanya, dan juga 7 orang pahlawan revolusi. Ini untuk mengenang jasa para pahlawan dan peristiwa sejarah, yaitu peristiwa gugurnya 7 pahlawan revolusi dalam peristiwa G30S PKI ya. Contoh lainnya yaitu fungsi lainnya yaitu patung arsitektur, yaitu sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Nah, ini seperti ini. Ini biasanya ada di bangunan-bangunan kuno atau bangunan-bangunan bangsa Romawi zaman dahulu. Itu rumah-rumahnya itu ada yang namanya patung-patung tersebut. Nah, itu patung-patung dewa atau apa itu ya. Lanjut, fungsi selanjutnya adalah patung dekorasi. Patung dekorasi itu adalah sebagai penghias bangunan, taman, dan tempat lainnya. Contohnya seperti ini. Ini ada gambar bangau. Ada patung bangau yang ada di taman ya. Itu untuk menghiasi taman.
Yang kelima yaitu patung seni, itu hanya untuk dinikmati sebagai keindahannya. Contohnya seperti ini, tidak bermakna tapi sangat bernilai seni tinggi. Nah, berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, patung bentuk figuratif, yaitu bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam, yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan, serta patung ini nyata dalam perwujudannya. Nah, ini contohnya, ini adalah patung apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat patung ini? Ya, ini adalah patung yang ada di Surabaya. Ini adalah ikonnya kota Surabaya. Patung Suro dan Boyo yang sedang bertarung di situ ya. Ini bentuknya nyata, perwujudannya nyata. Ada ikan suro dan ada buaya di situ. Bentuknya seperti itu, menyerupai bentuk hewan tersebut. Yang kedua, yaitu adalah patung non figuratif. Bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti garis, lengkungan, bulatan, atau memanjang. Nah, seperti ini bentuknya. Hanya bulatan-bulatan seperti ini, lengkungan-lengkungan seperti ini. Ya. Bahan-bahan untuk membuat patung, di sini ada yang pertama bahan keras, yaitu bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Bahan keras tidak perlu dikeringkan. Nah, contohnya batu, kayu jati, dan marmer. Ya. Yang kedua, bahan lunak. Bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Bahan lunak perlu dikeringkan yang cukup lama, serta bahan tanah liat harus bersih dari rumput, kerikil, dan benda lainnya dan tidak lembek maupun tidak terlalu keras. Contohnya adalah tanah liat, lilin, plastisin, atau sabun. Kalau tidak tahu plastisin, yang kalau kita biasanya menyebutnya yaitu malam ya, mainan malam itu adalah plastisin. Lanjut, kita alat untuk membuat patung. Yang pertama, meja putar. Apa itu meja putar? Nah, seperti ini. Meja putar itu adalah kayak dua batu yang disatukan itu untuk memutar, biasanya dibuat untuk membuat patung dari bahan tanah liat. Yang kedua adalah butsir. Butsir itu seperti ini. Ada beberapa model itu untuk membentuk suatu patung, untuk mengukir suatu patung. Yang ketiga adalah cetakan. Nah, ini cetakan itu seperti ini. Ini biasanya untuk membuat patung yang berbahan gipsum ya, cairan gipsum itu dituangkan di situ terus dibentuk oleh cetakan dan didiamkan beberapa saat, atau bisa juga terkadang di oven atau dipanaskan. Selanjutnya, alat untuk membuat selanjutnya yaitu adalah palu pahat. Nah, ini palu pahat ini biasanya untuk membuat patung dari bahan keras. Contohnya dari batu, kayu, seperti itu. Itu membuatnya pakai palu pahat. Dan yang terakhir yaitu amplas. Amplas ini fungsinya untuk menghaluskan patung sebelum di finishing, yaitu sebelum dicat, itu dihaluskan terlebih dahulu agar tidak ada serat-serat atau tidak kasar di situ ya. Nah, dari sini ini adalah tentang patung Nusantara. Sekian dari Pak Rizky, terima kasih. Jika Pak Rizky ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.